Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semua, ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi di bab bangun datar, yang mana pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Ya, untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita buka video pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku semua, seperti yang telah Mister katakan tadi, ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis, di mana pada materi hubungan antar garis ini kita akan belajar tentang pengertian garis, ya. Terus kita akan belajar tentang hubungan dua garis. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian garis. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada kumpulan titik-titik, ya, yang ternyata semakin ke kanan semakin rapat. Nah, kumpulan titik-titik pada gambar tersebut semakin ke kanan itu semakin rapat. Dan apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang, ya, yang tadinya renggang, ya, semakin kanan semakin rapat. Dan apabila diteruskan, katanya, kumpulan-kumpulan titik tersebut akan membentuk garis lurus pada sebuah bidang. Dengan asumsi seperti itu, sebenarnya kita dapat mengetahui apa itu sih garis, ya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan, ya, dan berkesinambungan. Jadi garis itu merupakan kumpulan titik-titik. Nah, itu pengertian dari garis. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis garis, ya. Oke, baik. Jenis garis yang pertama yaitu garis lurus, ya. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Ini ada tanda panah di kedua ujungnya, ya. Ini menandakan ini tidak terbatas, ya. Jadi bisa diperpanjang. Dan ini dinamakan dengan garis lurus. Ini garis AB, ya, atau dapat kita tulis AB terus ada tanda garis panah di kedua ujungnya di atasnya, ya. Itu yang pertama, garis lurus. Yang kedua, ada itu yang dinamakan dengan sinar garis. Apa sih sinar garis? Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik. Lihat pada posisi A, ya, diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung yang lainnya menuju ke suatu arah tak hingga, Jadi yang di titik A-nya itu merupakan titik, ya. Pada B-nya itu ada tanda panah, jadi dia bisa dilanjut ke arah yang tak hingga. Dan ini dinamakan dengan sinar garis, ya. Sinar garis karena ini Mister menggambarnya A dan B, berarti ini namanya sinar garis AB, atau dapat ditulis AB kemudian ada tanda panah, ya, di atasnya satu titik satu tanda panah. Oke, yang ketiga ada yang dinamakan dengan segmen garis, atau bisa kita juga menyebutnya dengan ruas garis. Adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi kalau ada garis yang dibatasi oleh dua titik, ya, tidak ada tanda panah, berarti itu stop sampai di sana, ya. Dan itu dinamakan dengan segmen garis atau ruas garis. Di sana ada gambar ruas garis AB, atau dapat ditulis AB terus di atasnya ada tanda garis, ya. Tidak ada titik maupun tidak ada tanda panah, ya. AB, ruas garis AB. Oke, selain itu, ya, terdapat juga jenis garis yang lain, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Apa sih yang dinamakan dengan garis vertikal? Garis vertikal disebut juga dengan garis tegak, ya. Garis vertikal disebut juga garis tegak. Sedangkan yang dinamakan dengan garis horizontal, ya,
disebut juga dengan garis mendatar. Perhatikan gambar berikut. Ini ada garis M dan N. Ini kelihatan berdiri. Nah, ini ya dinamakan dengan garis vertikal. Garis MN merupakan garis vertikal. Kenapa? Karena dia garisnya tegak ya, seperti berdiri ya. Ini dinamakan dengan garis vertikal. Salah satunya lagi yaitu garis horizontal. Ini contoh gambarnya, garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Garis Vecchi merupakan garis horizontal ya, atau yang mendatar. Oke, setelah kita belajar tentang garis dan jenis-jenis garis, kita akan belajar tentang hubungan dua garis ya. Hubungan dua garis yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sejajar. Jadi hubungan dua garis yang akan kita pelajari ada garis sejajar, ada garis berpotongan, dan garis berimpit. Yang pertama kita pelajari adalah garis sejajar. Apa sih yang dimaksud dengan garis sejajar? Ya. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada bidang datar dan tidak pernah berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Jadi tidak akan pernah berpotongan. Berpotongan atau istilahnya lebih mudahnya itu tidak akan bertabrakan. Ya, walaupun diperpanjang garisnya, dua garis ini kita perpanjang, ini tidak akan berpotongan atau bertabrakan ya. Dan garis yang sejajar dituliskan dengan simbol tanda miring 2 ya. Oke. Garis sejajar dituliskan dengan simbol tanda miring 2 ya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Gambar X dan Y ada dua garis X dan garis Y. Ya, garis X dan garis Y. Kemudian ada gambar lain yaitu K dan L, garis K dan L. Nah, garis X dan Y merupakan dua garis yang sejajar. Kenapa? Kalau kita perpanjang sampai panjang tak hingga, garis X dan Y-nya kita perpanjang, ini kedua garisnya tidak akan berpotongan atau tidak akan bertabrakan. Berarti garis X dan Y merupakan dua garis yang sejajar. Ya. Ditulisnya X tanda miring 2 Y dan kita membacanya yaitu X sejajar dengan Y ya. X sejajar Y. Ini contoh gambarnya. Lalu bagaimana dengan K dan L? Ya. Garis K dan L itu tidak sejajar. Kenapa? Kalau kita perpanjang garis K-nya perpanjang dan garis L-nya kita perpanjang, ini akan bertabrakan. Ya, akan bertabrakan dan atau berpotongan. Berarti ini bukan garis sejajar. Makanya garis K dan L tidak sejajar karena kalau diperpanjang itu akan berpotongan atau bertabrakan ya. Oke, itu hubungan dua garis yang pertama yaitu garis sejajar. Yang kedua, hubungan dua garis yang kedua yaitu garis berpotongan ya. Apa sih yang dimaksud dengan garis berpotongan? Ya. Dua garis dikatakan saling berpotongan. Ya, sekali lagi, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar berikut, ya. Ada garis M dan garis N. Dia berpotongan di salah satu titiknya, yaitu di titik O. Ya, maka garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan atau bertabrakan ya. M ini N bertabrakan di titik O dan titik O merupakan titik potongnya. Berarti garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Nah, garis berpotongan ini ya ada juga yang dikatakan dengan garis yang berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi berpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Garis yang berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol
T terbalik ya. T terbalik ini simbol dari tegak lurus. Kita kasih contohnya ya, ada garis K dan garis L. Dia bertabrakan di sini atau berpotongan di sini membentuk sudut 90. Ini ada sudut simbol 90 derajat siku-siku. Kalau berpotongannya seperti ini ya, ini dinamakan dengan garis atau saling berpotongan tegak lurus ya. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Bagaimana cara penulisannya? Penulisannya yaitu ditulis K ya, terus simbolnya T terbalik, L dibacanya K tegak lurus L ya. Oke, itu hubungan dua garis yang kedua ya. Yang pertama garis sejajar, yang keduanya garis berpotongan, dan yang ketiganya yang akan kita bahas hubungan dua garis selanjutnya yaitu garis berimpit. Apa sih yang dinamakan dengan garis berimpit? Ya. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Ya, dua titik persekutuan itu apa maksudnya? Dua titik yang sama, ya. Oke, garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus. Ingat, garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Contohnya, ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Mister punya sebuah garis M, ya. Kemudian Mister punya garis N, dan garis N-nya ini yang berimpit. Nah, berimpit ya terletak pada satu garis lurus sehingga seolah-olah terlihat sebagai satu garis saja. Ini yang dinamakan dengan berimpit. Maka dapat dikatakan dari gambar tersebut yaitu garis M dan N merupakan dua garis yang berimpit. Baik anak-anakku semua, itu materi pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukup sekian dari Mister. Ya, mari kita sama-sama tutup video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.